أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban bikum teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bertemu dengan kami Al-Faqir ila afi rabbihi, yakni Abdi Firmansyah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan mempelajari hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada ayat yang ke-13 yang mana tadi kita sudah baca di awal. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan baca ulang per kata gitu ya. Per kata sehingga teman-teman bisa mengikutinya. Kemudian nanti kita akan juga bahas dari segi hukum tajwidnya. Wa idza qila lahum, pada lafal wa idza ada huruf alif. Alif ini dinamakan dengan alif maddiyah, yaitu alif yang menandakan panjang dua harokat. Hukum bacaan di sini yaitu mad tabi'i. Adanya mad tabi'i. Bisa teman-teman lihat di sini, yaitu adanya mad tabi'i, yaitu za, ya, huruf za. Bagaimana pelafalan zal? Zal, ujung lidah kita, ujung lidah ditempelkan dengan gigi sari atas sehingga bunyinya wa iza. Tidak dibaca dengan wa iza. Kalau za berarti dia tidak tertempelkan. Maka usahakan kita menempelkan huruf zal ini, yaitu dengan ujung lidah menempelkan gigi sari. Wa idza qila lahum, pada lafal qi sama, di sini ada huruf yang tidak berharokat yaitu huruf ya. Ya. Maka huruf mad itu 3. Huruf mad ada 3. Huruf mad ada 3, teman-teman. Yang pertama adanya alif, yang kedua ada ya tidak berharokat atau waw yang tidak berharokat. Apabila nanti kita mendapati 3 huruf ini, kalau alif sebelumnya fathah, ya, alif sebelumnya fathah, kalau ya sebelumnya kasrah, kalau waw sebelumnya dhammah, maka dia dipastikan huruf-huruf itu panjang. Seperti di sini za panjang 2 harokat, qi 2 harokat. Wa idza qila lahum, harus sama panjang za dengan qi. Pada lafal lahum aminu, mim mati, ada huruf mim mati. Ya, ada huruf mim mati. Ini kita kasih warna hijau. Bertemu dengan hamzah. Apabila berarti di sini hukumnya berkaitan dengan hukum mim sukun. Mim sukun bila bertemu dengan hamzah, maka dia hukum bacaannya adalah izhar. Izhar syafawi. Karena makhraj huruf mim berkaitan dengan syafah, yaitu bibir kita, maka dia tidak boleh tertahan huruf mimnya. Tidak dibaca lahum aminu, tapi langsung saja lahum aminu. Pada lafal a sama, ada huruf alif. Ya, ada huruf alif datang sebelumnya huruf fathah. Di sini mad tabi'i. Kemudian nu sama mad tabi'i, kedua-duanya di sini huruf mad tabi'i. Mad tabi'i, yaitu atau mad asli yang kita panjangkan 2 harakat. Kama amanan nas. Kama ada huruf mad.
Apabila ada huruf mat atau panjang mat tabi'i, apabila ada huruf yang dia panjangnya dengan panjang mat tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya, kemudian hamzah tersebut beda kata, bukan dalam satu kata, maka kita namakan dengan mad jaiz. Mad jaiz terjadi apabila ada mad asli atau mad tabi'i. Ya, itu mad tabi'i yang kami sebutkan tadi, yaitu adanya fathah sebelum alif, kemudian ada kasrah sebelumnya, ada dhammah sebelum waw, bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil. Panjang hukum mad ini adalah 4 harokat. Panjangnya adalah 4 harokat. Dalam riwayat Imam Hafiz an Asim. Kama, maka kita bacanya seperti ini. Kama 4. Jangan terlalu panjang, jangan sampai 6. Jangan dibaca kama. Nah, ini terlalu berlebihan. Yang mana cukup 4 saja. Kama amanan nas. Kemudian pada lafal a, ini kami kasih garis saja. Untuk yang dia mad, kita kasih warna merah. Mad tabi'i kami kasih warna merah biar lebih memudahkan teman-teman. Ya, setiap lafal yang kami warna merah berarti dia 2 harokat. Kemudian ada lafal gunnah di sini. Pada lafal huruf nun, ya, kama kembali lagi ini mad tabi'i 2 harokat. Amana, kemudian amanan nasu. Pada lafal an-nasu, huruf nun berharokat tasydid. Apabila ada nun harokatnya tasydid atau dia huruf mim yang berharokat tasydid, ini hukum bacaannya kita namakan dengan gunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfahnya, wa gunna miman thumma nunan syuddida, maka caranya adalah kita tahan dulu suara n-nya 2 harokat. Amanan nasu, ditahan dulu, jangan dibaca amanan nasu qalu, tapi ditahan dulu suara n-nya 2 harokat menjelang ketiga. Amanan nasu qalu. Kemudian qa ada mad sama mad tabi'i. Qalu. Kemudian ada qalu, di sini kita kasih warna ungu. Dia menandakan madnya mad jaiz munfasil. Ya. Pada lafal qalu anu'min. Maka teman-teman di situ qalu, lu di sini ada huruf mad. Lu setelahnya huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz. Sama seperti tadi, kita panjangkan 4 harokat. Qalu anu'minu kama. Pada lafal anu'minu, hamzahnya diputus, anu'minu kama. Kemudian pada lafal kama, sebagaimana kama yang awal, ya mad jaiz. Sudah kami jelaskan di awal. Sama. Amanah 2 harokat, di sini mad tabi'i atau mad asli. Amanas sufaha. Kemudian sin jelaskan amanas sufaha. Nah, pada lafal yang terakhir ini kita bisa hukumi kalau di sini memang dasarnya dia adalah mad wajib. Kan tapi ketika putus kita menjadikan mad itu menjadi mad alif disukun sebagaimana yang ya'lamun. Ya, as-sufaha. Kemudian hamzahnya dimatikan, jangan as-sufaha, tapi kita matikan as-sufaha. Kita ulangi dari awal. Maaf. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kemudian
Ala innahum. Pada lafal ala sama hukumnya sebagaimana kama, yaitu di sini mad jaiz. Kami tandai dengan warna ungu, yaitu mad jaiz. Yaitu terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah setelahnya, yaitu di lain kata, bukan pada satu kata yang sama. Ala innahum. Pada lafal innahum ada nun yang berharakat tasydid sebagaimana tadi kita makan dengan gunnah. Kita tahan dulu innya. Innahum. Mim bertemu ha sama seperti ketika mim bertemu dengan alif. Hukumnya izhar syafawi. Innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Pada lafal as-sufaha'u, ya ini ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Akan tetapi di sini kita lihat dia dalam satu kata. Sehingga ketika satu kata kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata. Kita panjangkan 4 harokat juga sebagaimana mad jaiz. As-sufaha'u, gitu ya. Kemudian walakin la ya'lamun. Kemudian pada lafal walakin la ini ada nun sukun bertemu dengan lam. Apabila ada huruf nun sukun datang setelahnya huruf lam, maka kita namakan hukum bacaannya idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham yang tanpa dengan gunnah. Gunnah tadi menahan, idgham artinya memasukkan. Jadi ketika kita mendapatkan bentuk seperti ini, nunnya hilang, langsung masuk kepada huruf lam yang berharokat tasydid. Sehingga kita bacanya walakilla, bukan walakinlah, tapi langsung masuk ke lam. Karena di sini kita masukkan hurufnya, karena dia hukum bacaannya idgham dalam hukum tajwid. Walakilla ya'lamun. Kemudian pada yang terakhir ada huruf waw menandakan banyak muna, asalnya muna. Kemudian huruf yang terakhir kita waqaf. Kita ingin waqaf di huruf ini, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Mad yang muncul disebabkan karena ada sukun arid, sukun yang muncul disebabkan kita waqaf. Awalnya na berharokat ya'lamuna 2 harokat. Akan tetapi kita waqaf pada huruf ini, maka nunnya kita anggap dengan dia sukun. Sehingga terjadilah ada 2 huruf yang dia huruf sukun. Maka sebelum kita mematikan nunnya, kita matikan dulu wawunya. Nah, maka disamakan dengan mad arid disukun, mad yang disebabkan yaitu terjadinya adanya sukun yang timbul disebabkan karena waqaf. Panjangnya di sini kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Boleh ya'lamun, boleh ya'lamun, boleh la ya'lamun. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah yaitu 4 harokat. Walakin la ya'lamun. Kita ulangi. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, kita ulang dari awal. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita menyelesaikan tahsin
dan pembelajaran tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 13. Semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk lebih lancar lagi dalam membaca Al-Qur'annya dan mengenal hukum-hukum tajwidnya. Jazakumullah khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.